Bismillahirrahmanirrahim. Waqaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Dan dahulukanlah yang pertama yaitu tasawwur indal wad'i saat praktek, yaitu saat menulis, belajar, mengajar, berfikir dan lain-lain. Li'annahu muqaddamun bitab'i, kenapa didahulukan tasawwur ketimbang tasdik? Karena sesungguhnya tasawwur itu muqaddamun, didahulukan bitab'i secara tabiat. Setelah memahami pengertian daripada tasawwur dan tasdik, maka dapat dipahami bahawa tasawwur itu lebih didahulukan ketimbang tasdik saat mempraktekkannya, baik saat membaca, menulis, belajar dan lain-lain. Dan didahulukannya tasawwur tersebut ketimbang tasdik itu secara tabiat. Biar lebih mudah dipahami, perhatikan pembagian taqaddum berikut ini. Taqaddum itu ada 5 macam. Yang pertama, taqaddum dari segi zaman. Contoh, lebih duluan lahir ayah daripada lahir anak. Jadi zaman lahir ayah itu lebih duluan ketimbang zaman lahir anak. Itu taqaddum bizaman. Contoh lain, lebih duluan wudu ketimbang salat. Lebih duluan takbiratul ihram ketimbang membaca Al-Fatihah. Lebih duluan Nabi Adam ketimbang Nabi Idris dan lain-lain. Ini taqaddum bil zaman. Yang kedua, taqaddum bil makan, dari segi tempat. Contoh, lebih duluan imam daripada makmum, artinya lebih ke depan tempat berdiri imam daripada tempat berdiri makmum. Contoh lain, lebih duluan pintu rumah ketimbang gerbang. Ini saat mau keluar dari rumah. Yang ketiga, taqaddum bid darajat, didahulukan dari segi derajat kemuliaan, seperti didahulukannya orang alim ketimbang orang bodoh, didahulukannya rasul ketimbang nabi, didahulukannya guru ketimbang murid. Yang keempat, didahulukan dari segi tabiat, yaitu didahulukannya sesuatu di mana yang akhir butuh kepada yang awal, dan yang awal tidak menjadi ilat adapun sebab kepada adanya yang akhir. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, yang akhir butuh kepada yang awal, dan yang awal tidak menjadi ilat kepada adanya yang akhir. Artinya adanya yang awal itu tidak melazimi langsung ada yang akhir, namun boleh berhenti di awal. Seperti uang 1000 dan uang 2000. Lebih duluan uang 1000. Didahulukannya uang 1000 ini dari segi tabiat, karena adanya uang 2000 berhajat kepada uang 1000, yaitu 2000 itu yang akhir. Uang 1000 ini maksudnya yang awal. Jadi adanya uang 2000 berhajat kepada ada uang 1000. Dan adanya uang 1000 itu tidak menjadi sebab adanya uang 2000. Artinya adanya uang 1000 itu tidak melazimi langsung ada uang 2000, namun boleh berhenti di 1000. Maksudnya uang dia cuma 1000. Contoh lain, didahulukan 1 ketimbang 2. Didahulukan makan daripada kenyang. Jadi kenyang ini butuh kepada makan, tapi makan tersebut tidak melazimi langsung ada kenyang. Boleh berhenti dimakan aja enggak kenyang. Contoh lain, didahulukannya wudu daripada salat. Jadi adanya salat berhajat kepada adanya wudu, tapi apakah begitu wudu langsung ada salat? Enggak melazimi. Jadi wudu itu tidak menjadi sebab adanya salat. Contoh lain, didahulukannya belajar ketimbang menjadi alim. Adanya alim berhajat kepada adanya belajar, namun tidak setiap yang sudah belajar itu akan menjadi alim. Contoh-contoh seperti ini memang ada taqaddum bil zaman, tapi dari segi yang lain juga dia taqaddum bit tabiat, yaitu taqaddum bit tabi'i. Didahulukannya menikah ketimbang punya anak. Memang ini taqaddum bil zaman juga, tapi dari segi bahawa punya anak itu berhajat kepada adanya menikah, kemudian menikah tersebut tidak menjadi sebab adanya anak, maksudnya tidak menjadi ilat adanya anak. Pas menikah tidak langsung punya anak, boleh berhenti di nikah saja tidak punya anak. Itu namanya taqaddum bit tabi'i. Begitu juga didahulukannya sepak bola ketimbang gol. Jadi gol butuh kepada sepak bola, dan sepak bola tersebut tidak melazimi langsung adanya gol.
Contoh lain, didahulukannya berdagang ketimbang laba. Laba butuh kepada dagang, tapi dagang tidak melazimi langsung adanya laba, tidak menjadi sebab adanya laba. Dan contoh terakhir, didahulukannya tasawur ketimbang tasdek. Jadi kalau mau tasdek itu pasti berhajat kepada tasawur dulu. Namun apakah begitu ada tasawur langsung melazimi ada tasdek? Enggak, boleh jadi berhenti cuma di tasawur saja, dan lain-lain. Yang kelima, didahulukan dari segi ilat, yaitu didahulukannya sesuatu yang mana yang akhir butuh kepada yang awal, dan yang awal menjadi ilat kepada adanya yang akhir. Jadi yang kelima ini kebalikan daripada yang keempat tadi. Kalau tadi muqaddam bil tabi'i, yang akhir butuh kepada yang awal. Begitu juga yang kelima, muqaddam bil ilat, yang akhir butuh kepada yang awal. Sama-sama yang akhir membutuhkan kepada yang awal. Namun bedanya, kalau muqaddam bil tabi'i itu yang awal itu tidak menjadi ilat kepada adanya yang akhir. Dalam artian tidak melazimi langsung ada yang akhir, boleh berhenti di awal. Sedangkan yang kelima ini muqaddam bil ilat, yang awal tersebut melazimi langsung ada yang akhir, tidak boleh berhenti di awal. Contoh, didahulukannya gerak jari tangan ketimbang gerak cincin. Ada satu orang, dia menggerak jari tangannya, yang mana di jari tangan tersebut ada cincin, otomatis juga bergerak. Kalau ditanya mana duluan bergerak, jari tangannya atau cincinnya, pasti kita jawab apa? Jari tangannya lebih duluan gerak ketimbang cincin. Karena kita anggap gerak jari tangan tersebut adalah sebab terhadap terjadinya gerak cincin. Maka terdahulunya gerak jari tangan ketimbang gerak cincin itu adalah muqaddam bil illat. Kenapa? Karena yang akhir butuh kepada yang awal, yaitu gerak cincin butuh kepada gerak jari tangan, dan yang awal menjadi sebab adanya gerak yang akhir, yaitu gerak jari tangan ini menjadi sebab adanya gerak yang akhir, yaitu gerak cincin. Contoh lain, didahulukannya menusuk ketimbang luka. Menusuk dengan pisau misalnya, sehingga terjadi luka. Mana lebih duluan? Pasti dia jawab lebih duluan menusuk ketimbang luka. Maka yang akhir butuh kepada yang awal, yaitu luka butuh kepada menusuk, dan menusuk tersebut menjadi sebab adanya luka. Dalam artian tidak boleh berhenti di menusuk saja tanpa luka, enggak boleh. Tetap ketika ada menusuk langsung ada luka dalam waktu yang sama. Contoh lain, didahulukannya tergelincir matahari ketimbang masuk waktu salat zuhur. Jadi masuk waktu salat zuhur ini butuh kepada tergelincir matahari, dan ketika tergelincir matahari langsung adanya waktu salat zuhur. Didahulukannya berbicara ketimbang keluar suara. Keluar suara tersebut butuh kepada berbicara, dan ketika berbicara tersebut melazimi adanya keluar suara, dan seterusnya. Jadi pembagian taqaddum itu ada 5 di atas. Nomor 5 ini yang paling berbeda, yaitu didahulukannya sesuatu atas sesuatu yang lain pada pembagian nomor 1 sampai nomor 4 itu dalam alam nyata. Sedangkan pada pembagian yang kelima itu dalam alam zihin ataupun dalam alam akal. Yang pertama, muqaddam bizaman, lebih duluan ayah daripada lahir anak. Itu memang dalam realita kenyataan langsung terjadi. Muqaddam bil makan juga gitu, muqaddam bid derajat, muqaddam bit tabi'i, yang semuanya itu dia taqaddumnya langsung dalam alam nyata. Sedangkan nomor 5 sebenarnya itu tidak ada taqaddum, karena dalam alam nyata terjadi dalam waktu yang sama. Misalnya, didahulukan menusuk ketimbang luka. Kalau kita nak tanya mana duluan menusuk ketimbang luka, pasti dia jawab apa? Duluan menusuk. Padahal dalam alam nyata menusuk dan luka itu terjadi dalam waktu yang sama. Kapan terjadi luka? Pas dia tusuk. Jadi nomor 5 ini adalah taqaddum fi zihin, bukan taqaddum fil waqi'. Wallahu a'lam.